Kehilangan nyokap tuh kayak patah hati terbesar gitu. Gue kayak separuh nyawa gue hilang. Iya, Gue kayak separuh diri gue hilang dan gue ngerasa rumah bukan lagi rumah. Biar lu tuh nggak melampiaskan sesuatu buat suicide lagi, lu harus sayangi diri lu dulu. Karena lu masih dikasih hidup sampai detik ini loh. Ren. Sayang Ren. Kalau buat ayah, kayak kita sekarang bakalan bahas yang deep gitu deh. Aduh, apa tuh kalau begitu? agak berat nih. Biasanya kan kita bahasnya yang seru-seru, ya kan? Topik kita tuh biasanya selalu yang hahaha gitu. Kayak sekarang kita harus coba sekali-kali bahas atau ngobrol-ngobrol sesuatu yang lebih deep. Suka deh. Ini yang gue tunggu-tunggu sih. Lo nunggu banget? Nunggu banget sih. Beneran? Banyak nih ceritanya. Kita bakalan bahas tentang keluarga. Waduh. Mewek nih gue. Siap ya? Siap ya? Nggak usah nangis yang di sana. Belum? Isunya cuma segini. Tisunya memang kita kalau pakai nanti sediain lagi gitu. segini aja. Sedikit-sedikit karena hemat. Bener. Kalau udah dipakai biasanya simpan dulu, jangan dibuang. Mubazir. Bisa di recycle. Nah, tapi ini serius. Mungkin teman-teman girl class juga pengen tahu. Kalian ini deket nggak sih? Kita nih deket nggak sih? Ada yang deket nggak sih sama mama atau sama papa? Atau sama mama papa? Sama orang tua kalian lah. Siapa yang mau jawab duluan? Gue dekat Sama? keduanya. Mama papa? Tapi head love relationship gitu loh. Head love relationship Gimana itu itu? gimana sih? Iya, kalau jauh kangen, Dekat berantem kalau gitu. dekat berantem ribut. Ada aja yang diributin. Kayak kebanyakan gitu sih. Orang tua sama anak. Bondingnya kayak gitu, kalau dekat berantem, kalau jauh kita kangen-kangenan, nggak bisa. Kalau Kak Intan sendiri? Kalau aku tuh biasa dari kecil memang deketnya sama mama. Oke. Tapi akhirnya nggak bisa lama sama mama karena udah meninggal. Waktu aku 17 tahun. Sorry ya Kak. It's okay. Oh gitu. Orang juga. Ren juga? Ren juga. Oh deh, waktu kamu umur berapa? 15 ya. Oh, lebih kecil. Biasanya anak cewek tuh deketnya sama bapak. Harusnya? Harusnya. Mostly. Kalau Zara sendiri gimana? Deket sama mama sih dari kecil. Terus kalau bokap, gue yatim pasif. Jadi bapak gue, maaf ya pak, bokap gue nih ada, tapi nggak ada. Jadi sosoknya ada. Ada, tapi nggak ada. Tapi perannya tidak ada. Pasif, kan? Makanya disebut yatim pasif. Ada, betul. Jadi bapak gue beli rokok Samsu kagak balik lagi nih ke rumah. Sedih gak lu? Itu kira-kira Kedoknya. perumpamaannya. Enggak, tapi benar. Benar. Kedoknya tuh mau beli rokok Samsu. Pas abis beli rokok Samsu gak pernah pulang. Nggak balik, lupa jalan pulang. Lupa jalan pulang. Lupa jalan pulang. Pas gue tanya ke emak gue, nama bapak gue siapa? Toyib katanya. Toyib, iya, Toyib, Bang Toyib. Oh gitu. Jangan cikal bakal lagu itu dari bapak lu. Makanya, ternyata bapak gue itu. Oh, inspirasinya baik. Ajar. Pipau dari umur berapa hidup sendiri? Dari lulus SMA udah hidup sendiri. Jadi kamu udah struggle sendiri dari SMA? Iya. Tuh, jadi biasa aja. Kita keren. Kita cewek-cewek kuat. Kita keren. Keren. Keren karena apa? Kerennya itu karena kita bisa survive ya. Tapi sebenarnya walaupun gue deket sama bokap gue tuh itu ngelewatin proses yang pendekatan yang lama banget. Kayak mungkin kalau dari diri gue nya nggak nyoba mau, nggak akan bisa akur. Karena soalnya salah satu hal yang gue inget dari bokap gue itu adalah dia itu kasar secara fisik. Jadi dari gue kecil nggak usah ngapa-apa nggak berbekas. Oh enggak ya? Tenang. Iya. Dari gue kecil itu Di sini dia, nggak sih bekasnya? Di sini sama di sini. Iya. Iya kan? Iya. Dia tuh tipikal orang yang kalau emosi enteng tangan gitu.
Dan mukulnya tuh nggak cuman entah nampar, nyubit gitu enggak, tapi bener-bener kalau bisa digebukin sampai remuk gitu loh. No way. Gitu. Cuman setelah gue gede kan, akhirnya tenaga kita hampir imbang gitu ya. Jadi gue udah bisa ngelawan. Nah, mulai di situ udah nggak kayak gitu lagi. Itu ada tuh HW Gatsu tuh kalau mau. Iya. Kayak gue sudah dari banget juga gitu ya. Gue punya anak yang jadi sosok gitu kan. Nah Ren, kita dukung Ren. Iya, Ren. Tapi setelah itu, gue nggak tahu dipukulin sama orang tua itu ternyata ngefeknya separah itu kan. Benar. Ternyata pada akhirnya setelah gue gede, gue sendiri kalau emosi tuh jadi agak sedikit Main tangan. iya. Apa bogem. Enggak gitu sih. Iya, Anggap gue. Enggak. Ih, kenapa sih anjing? Kok kayak susah banget mau ngomongnya. Enggak kayak gitu. Cuman kayak kalau udah kesel mukul sesuatu atau mukul diri sendiri gitu. Main fisik. Pokoknya sukanya ngelukain fisik karena gue kalau kenapa-napa dari dulu biasa dilukain kan. Jadi sekarang pelariannya kalau lagi kenapa-napa tuh pengen ngerasain sakitnya di badan. Tantrum ya? Nggak, lebih ke jadinya itu salah satu bentuk trauma masa kecil yang susah hilang nggak sih? Bisa. Trauma kekerasan. Iya, karena yang paling ngebekas tuh emang luka di masa kecil, setahu aku. Tapi sekarang menurut udah aku. Ya udah membaik lah, maksudnya udah hal apapun dicoba untuk komunikasi secara baik-baik gitu. Tapi pernah diri. ada nggak momen yang kamu kangenin? Dari bokap nggak ada? Ada. Dia tuh pinter banget masak. Jadi karena dia dari dulu kerjanya juga di luar negeri, maksudnya nggak pernah stay di satu tempat. Jadi kayak hal yang dikangenin tuh selalu masakannya. Jadi kayak kangen banget dia di rumah masak. Soalnya masak tuh bener-bener yang pagi masak, siang masak. Biasanya yang bokap lu sering masakin buat lu, yang menurut tuh enak banget. Karena notabene bokap gue orang Sumatera dan rata-rata orang Sumatera kan pada pinter masak kari gitu-gitu kan. Kari. Jadi tuh suka, gue suka banget kalau bokap udah masak, misalkan apa kayak ikan, pokoknya masakan pade iya, gitu ya, yang gitu banget ya. yang di sini tuh susah nemuin yang enak. Jadi kadang kalau gue udah nelpon, ya yang gue kangenin itu doang. Kalau Kak Intan sendiri? Aku. Yang dikangenin. Kalau aku sih, yang pasti sih gue lebih ke nyokap kali ya. Kalau misalkan apa yang gue kangenin tuh, gue kangen banget sama kayak masakannya. Kayak gue nggak akan bisa lagi menemukan masakan dengan bumbu seorisinil itu gitu. Kayak lo mau even cuma lo masak nasi goreng aja tuh enak banget. Gitu, dan gue nggak pernah mau sampai gue SMA kan itu nyokap gue meninggal. Jadi sampai SMA pun gue tiap pulang sekolah gue nggak mau makan di luar, gue bela-belain buru-buru pulang biar gue makan masakan nyokap gue. Gitu. Jadi gue kangen itu sih. Berarti pas nyokap nggak ada, kehilangan banget. Parah, gue kayak nggak bisa makan sampai sebulan. Oh iya. Jadi gue makan tuh bener-bener kayak dipaksa gitu. Kehilangan nyokap tuh kayak patah hati terbesar gitu. Gue kayak separuh nyawa gue hilang. Jadi gue kayak nggak bisa. Separuh diri gue hilang dan gue ngerasa rumah bukan lagi rumah. Iya. Itu salah satu lowest point hidup gue sih. Bener. Kayak seketika hidup gue berubah di situ. Udah. Apalagi pas dijanjiin, tenang nak, masih ada papa pasti ngurus kamu gitu. Pada the end, ujung-ujungnya kita survive sendiri. Ih keren. Orang-orang yang ditinggal ibu ya kak. Ih keren banget dulu ya, kita keluarga tuh. Zara sama Kak Intan sama Ren. buat yang lain juga. Gue yakin banget nggak cuma kita sih yang ngalamin hal kayak gini ya. Jadi kayak buat siapapun teman-teman yang nonton yang ada di sana, kalau ngalamin hal yang sama juga, kalian tuh mesti tetap kuat, mesti tetap kayak ya udah, life must go on. Jadi tetap berusaha sebisa mungkin bertahan hidup, ya kan, ngejalanin hidup. Tetap gapai cita-cita lo semua gitu. Kayak lo nggak boleh sampai kepikiran amit-amit untuk suicide, untuk bunuh diri tuh, kayak untuk ngakhirin hidup gitu kan. Banyak orang kayak nggak, gue nggak bisa, nggak, hidup gue udah selesai, gue nggak mau hidup lagi kan. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi kayak emang pasti berat banget. Kayak kita pernah ada di posisi, Gue pun pernah ngerasain di posisi itu, gue mau nyerah iya, berkali-kali. tapi pada akhirnya survive kan. Good job. Keren. Ini barang
Tapi gue masih penasaran, apa trigger yang bikin lo sampai pengen bunuh diri? Karena satu survive sendiri itu kan gak gampang ya. Kita harus anggaplah waktu itu di saat nyokap gue nggak ada, gue ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa karena ada keluarga yang lain tapi sebatas formalitas status aja gitu. Ngerti kan? Ngerti. Gitu. Paham ya? Ngerti. Jadi semua kebutuhan gue apapun yang menunjang kehidupan gue ya gue harus survive sendiri pada saat itu. Dan Gak ada yang rasanya bantu. tuh berat, ditambah masalah-masalah lain juga. Kayak seakan-akan tuh nonjokin diri gue gitu loh, entah masalah cowok, masalah kerjaan, masalah sekolah, terus sampai kayak gue harus ngorbanin kuliah gue demi kerjaan gue, karena kalau gue pilih kuliah gue nggak makan, sampai kayak gitu-gitu. Dan dapet judge dari keluarga besar juga, tapi mereka nggak bisa paham posisi kita gimana. Terus ada satu hubungan yang ternyata nggak mensupport gue, malah bikin gue makin stres, salah satu toxic relationship gue gitu. Dan itu malah bikin gue makin depresi banget waktu itu. Akhirnya gue berkali-kali nyoba untuk suicide. Sebenarnya pernah, maksudnya bener-bener sampai ngelakuin, tapi Sorry banget nih, sorry banget. Ini pasti kayak agak sensitif sih ya buat ditanya, tapi lo suicide-nya tuh Ngapain? 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 Mencoba untuk bunuh dirinya dengan cara apa? dengan cara apapun sih. Cutting Maksudnya gitu. yang ada di depan mata gue, karena kan kalau gue lagi entah tiba-tiba kumat atau tantrum gitu kan, kayak nyari yang terdekat aja apapun itu. Kayak gue ngeliat di suara saya, gue pengen nusuk ke diri gue ngeliat ada obat resep yang gue telan semua. Cuman yang pernah gue lakuin itu ya pasti banyak juga yang pernah ngalamin ya atau ngelakuin. Mungkin ada disebut namanya cutting ya. Cutting, terus waktu itu udah yang biasanya gue cutting misalnya di bagian tangan atas, tapi kali itu gue nyoba di nadi. Dan itu posisinya gue habis minum obat. Ini obatnya mungkin kayak bukan obat-obatan terlarang gitu ya, kayak obat apa sih namanya? Obat paracetamol, iya, kayak obat gitu, lambung, terus lu obat minumnya lambung, gue biar minum OD banyak. gitu. Gue minum banyak itu kan bikin adrenalin naik kan, bikin deg-degan gitu kan. Bener. Dan jadi pas kayak cutting tuh ya udah darah semua keluar. Terus untungnya di situ ada yang datang nyelamatin, bahkan sampai tetangga kosan gue juga ngedor-gedor pintu nolongin. Terus juga sempat hampir loncat dari salah satu gedung, tapi sekali lagi diselamatin sama teman-teman gue berterima kasih banget buat yang waktu itu bela-belain datang jam 1 malam. Nyelamatin gue. Thank you ya buat yang udah nyelamatin Rain. Kalau nggak ada kalian, Ren nggak di sini loh. Ya, banyak kita shopping bareng kita dan nggak setegar ini ya, karena ini bukan masalah sepele nggak sih, ini Iya. tuh jatuhnya ya mental Mental. orang tuh diuji Mental banget. orang Sampai yang- orang mau suicide itu berat sih kak. jadi bukan sesuatu yang lebay ya, tapi ini tuh justru sesuatu yang harus banyak orang yang ngingetin, yang Dampingin Ren sih. dampingin. Ren harus punya tempat untuk keluh kesah sih, Bener. Ren. Biar lu tuh nggak melampiaskan sesuatu buat suicide lagi. Lu harus sayangi diri lu dulu. Karena lu masih dikasih hidup sampai detik ini loh Ren. Gitu. Ren. Sayang Ren. Pokoknya kalau ada Tapi apa-apa ada- kita selalu ada. Tapi dari kejadian itu juga ada apa ya? Ada hikmahnya gitu loh. Mungkin kalau gue gak ngalamin hal itu, hubungan gue sama bokap gue juga gak akan membaik. Gitu. Karena di saat gue udah waktu itu depresi berat sampai gue saat itu, gue udah gak tau gue mau lari ke siapa. Akhirnya gue nelpon bokap dan gue bilang gue udah nggak bisa ngelanjutin. Jadi gue bilang di situ, terus gue ngirim semua foto. Fotonya itu foto dari yang tahun-tahun sebelumnya, gue kasih unjuk kalau gue tuh di sini tanpa lo gue hancur gitu. Ntar gue mau nangis. Enggak apa-apa. Nangis aja Ren. Intinya tuh kayak gue nyoba komunikasi, gue kasih tahu keluhan gue apa, dan dia dari luar negeri itu langsung nyari tiket besok pagi. Oh, iya? Karena itu gue ngomongnya malam kan, dia besok pagi langsung nyari tiket, dia pulang terus datang ke kosan gue. Terus hal pertama yang dia lakuin adalah minta maaf.
karena ngerasa nggak ada di samping gue selama ini gitu. Jadi menurut gue ya mungkin kalau gue nggak ngalamin hal itu, gue sama bokap gue nggak akan kayak gitu juga aja. Jadi emang selalu ada hikmahnya ya dari Semua kejadian ya. Semua mau kejadian. itu buruk mau itu baik pasti ada hikmahnya. Ya makanya tadi komunikasi Ren sama bokapnya sekarang udah Alhamdulillah lancar. way more better. Iya. Untuk apa namanya tantrumnya Ren atau apa hingar-hingar suicidnya sampai sekarang kalau stres Kalau gitu? itu masih, cuman gue rutin kontrol di ada psikiater gue di Bintaro. Jadi ya kalau untuk ngilangin trauma dan tantrum segala macam kayaknya nggak akan gampang ya. Pasti yang ngerasain juga, yang ngalamin juga tau lah rasanya gimana survive dari hal kayak gini. Mental health yang rusak mungkin dari faktor keluarga, teman, pacaran, pasti ngerti. Kalau Kak Intan sendiri pernah nggak gitu, pengen sampai suicide gitu? Enggak sih. Enggak. Karena memang aku tuh orangnya lebih ke takut. Aku tuh megang pisau aja takut. Jadi aku takut sama benda tajam. Jadi masih lebih ke pelariannya tuh kalau dulu awal-awal aku nggak terima, nggak ada mama gitu, kayak aku agak salah sih, dan tolong jangan ada yang niru karena aku larinya ke minum. Oh gitu. Aku jadi anak yang mabuk-mabukan gitu, terus party sampai tepar, sampai masuk UGD kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada niatan untuk bunuh diri, tapi aku melukai diri sendirinya dengan cara kayak gitu. Kayak kalau gue di pikiran anak remaja ya jatuhnya saat itu yang aku pikirin kayak kalau aku udah mabok, aku lupa sebentar sama sakit aku lupa sebentar kalau aku tuh udah nggak punya mama gitu. Tapi habis itu ternyata nggak sembuh gitu, akhirnya nggak ngelakuin lagi, nggak melarikan diri dari ketidakterimaan aku nggak ada mama. Aku tidak melarikan dengan cara minum-minum lagi gitu lah. Oke. Kalau Ren, cara Ren survive dari keadaan Ren waktu itu, boleh sharing? Sebenarnya karena ada beberapa orang yang memotivasi dan nemenin. Oh ada. Ada. Apa tuh motivasinya, boleh tahu nggak dia ngomong apa? Boleh nggak sih, siapa tahu kan Kita juga punya motivasi nih. Lebih ke ini ya, lebih ke kalau gue curhat tuh respon dia tuh benar-benar ngebangun gue banget gitu loh. Oh gitu. Bikin gue bangkit. Nge-mentorin ya jadinya ya. Itu tuh salah satunya sahabat gue dari gue SMP kelas 1. Rumahnya dulu sebelahan sama gue. Oh Gitu. Jadi Gue kecil sampai SMA, satu SMA juga, terus dia kuliah sekarang di luar kota tapi kita masih deket banget. oh, dari dia banyak ngasih motivasi ke Ren, dari situ Ren mulai survive dari kata-kata motivasinya temen Ren itu. Ya salah satunya dia yang nguatin, dan sisanya sih teman-teman banyak, sebenarnya banyak banget teman-teman yang saling nge-support, ngebantu kalau aku ada apa-apa. Apa ya, nggak cuek gitu loh, kayak langsung nelpon, langsung ngechat, langsung nanya lo di mana, ayo keluar gue temenin gitu. Sebenarnya orang-orang kayak gitu yang kadang tuh kelihatannya tuh sepele ya kan, sekedar ditelepon ditanya lo mau cerita nggak. Ternyata tuh lebih nguatin ya. iya, Benar-benar. penting banget. Soalnya kadang kalau kita lagi posisi sedih atau depresi banget itu kan suka pikirannya nggak sehat ya. Nggak apa ya, kayak suka hilang sendiri gitu kan. Nggak bisa Iya, berpikir nggak bisa secara berpikir, logis jernih, gitu. Jadi di saat ada orang yang ngajak interaksi itu jauh lebih membantu biar kitanya tuh nggak bertindak yang enggak gitu loh. Kalau gue sih gitu, dan bantuan dari psikiater, obat juga. Banyak ya ternyata yang ngebantu Ren buat survive, dari teman-temannya, orang terdekatnya, sampai ke Psikiater. Tapi Ren sampai ini nggak, ke psikiater tuh sampai minum obat nggak? Atau sampai minum obat juga? Kalau Kak Intan mungkin mau sharing caranya survive dari keadaan Kak Intan waktu itu? Pada akhirnya sih lebih ke banyakin ngobrol sama sahabat, sama kakak. Jadi lebih banyak curhat
Jadi sekarang aku jadi orang yang apapun masalah, mau kecil mau gede, aku lebih baik ceritain ke orang yang benar-benar aku percaya. Karena setelah aku cerita, aku ngerasa lebih lega. Gitu sih, nggak ada saran yang spesifik, tapi kayak Kita tuh butuh didengar gitu. kita cuma butuh didengar. Kalian nggak perlu kasih solusi pun nggak masalah. Yang penting Setuju. gue cuma mau lo dengerin aja. Benar. Karena setelah gue keluarin unek-unek gue lega. Benar. Nggak ada di sini lagi gitu, karena udah gue curahin. Walaupun nggak bisa memungkiri ya, kadang kalau lagi pusing larinya juga ke yang agak sana-sana dikit gitu kan. Kalau udah lagi mentok banget mabok lah gitu. Iya. Gue juga sesekali, tapi mungkin tidak gue gunakan untuk menghilangkan masalah ya. Untuk have fun aja. Cuman untuk stress release aja. Itu pun untuk yang udah cukup umur. Betul. Pipo paling kangen dulu tuh ini diajak kerja sama mama. Oh ya? Mama aku perawat kanker. Wow. Jadi To be honest, nyokap gue meninggal karena kanker. jajan yang ramai juga ada. Beneran, Pipo. Nanti jalan bang gue. Tetap ada ya celotehan ini ya. Komedi tanpa henti. Jadi ketemu lagi Ren. Di mana dirawatnya? Di itu Darmais. Darmais. Emak aku di Darmais. Benar dirawat anaknya. Waduh. Emang rumah sakit pusat kanker kan di Darmais. Nyokap gue di situ kerja jadi perawat kanker. Terus sering diajak gitu. Ini loh orang yang sakit kanker tuh kayak gini. Itu kangen sih. Kalau sekarang kan karena gue udah punya kesibukan lain, ada kerjaan, ada kuliah. Jadi ya gue nggak bisa ikut nyokap gue kerja lagi. Itu sih yang gue kangenin. Yang gue kangenin satu lagi pas gue ikut nyokap gue ngerawat pasien gagal ginjal. Jadi gue nemenin dia buat bantuin pasien cuci darah. Jadi tiap hari gue ngeliat tuh orang gitu kan masuk selang sini, darahnya dicuci, dimasukin mesin, dimasukin selang, putar, masukin lagi darahnya. Karena kan kalau orang yang gagal ginjal gitu kan dia nggak bisa ginjalnya nggak berfungsi secara sempurna gitu, mau nggak mau dia harus pakai bantuan mesin. Gitu tuh seru sih, jadi itu yang gue kangenin. Pas gue gede, jadi gue nggak ngalamin hal itu lagi. Pas gue udah lulus sekolah, gue kuliah, gue kerja, gue udah gak bisa namanya nyokap gue lagi. Padahal gue kangen, kadang nyokap gue juga bilang, mau gak nih ada pasien, mau lihat ya. Kadang gue dengan mungkin masih ada simpati dan rasa kangen gue cuma satu yang gue lakuin, donor darah. Jadi donor darah gue tuh untuk pasien-pasien yang sakit kanker darah. Itu sih yang gue kangenin, pengen bantu nyokap lagi kalau lagi di rumah sakit. Terus kasih kasih hiburan lah buat pasien-pasien gitu. Cuma kemarin karena ada kendala COVID kan gue nggak bisa bebas masuk ke ruangan gitu. Sebelumnya kan gue bisa masuk ketemu pasien-pasien kanker, nyemangatin dengan kebegoan gue aja gitu. Saya dengan anaknya Suster Ria nih gitu, kenalan dong gitu. Gitu ya kan. Jadi Pipo nggak ada masalah yang berat banget sih. Sama yang parahnya lagi, Pipo itu dititipin sama orang. Nah tinggal sama orang, gara-gara awal-awal orang tua tuh gak bareng, jadi sama orang, tinggal sama orang gitu. Orang yang nggak ada hubungan saudara. Iya, benar-benar gak ada hubungan saudara, dan itu benar-benar kayak dikekang banget. Gak boleh main, terus gak boleh ke warung aja gak boleh. Mungkin terlalu protek, takut kamu diapa-apain karena kamu cantik kali. Enggak, bukan sih, Bukan. karena dia gak ada anak cewek sih, gak ada anak cewek. Terus dia nggak mau nanti anak cewek itu kayak anak cewek yang lain-lain gitu. Tapi itu yang jadi bikin dulu tuh Pipo ansos banget. Nggak bisa ketemu orang, nggak bisa main sama orang. Bener-bener kalau ketemu orang tuh nggak mau ngobrol. Bener-bener harus ngobrolnya tuh udah sama kucing aja. Hah? Karena di rumah tuh ada kucing bahasa doang. kucing ya kamu tadi. Bahasa kucing lancar kan? Lancar. Iya, cuma ada kucing doang jadi ngobrolnya sama kucing. Nah dari situ Pipo ada riwayat depresi juga sama kayak Ren. Tapi Pipo itu ke Sanitarium Dharma Wangsa, sama kayak Ren juga pernah mau susah juga sih. Tapi kocak minumnya minyak kayu putih, pakai keras lambung, malu banget kan. Terus minum apa minyak kayu putih? Pas sadar keras lambung. Kesel banget ya. Karena gue kalau minum minyak kayu putih buat ngobatin batuk. Iya, benar ya sih. Kalau benar-benar karena nggak ada apa-apa lagi, waktu itu ngekos juga ya gara-gara sama toxic relationship, lagi sendiri banget.
cabut dari rumah sendiri banget ngekos, dapat toxic relationship, gak ada support dari manapun, gak ada pelampiasan apapun, ya udah melampiasnya dengan cara-cara hal aneh, mungkin caper ya gitu. Iya, jatuhnya caper ya. Karena kita masih remaja kan, dan masih labil biasanya kan. Dan yang berat tuh ini, secara ekonomi kan otomatis kita pas-pasan. Banget. Jadi kayak mau shopping, misalkan nih mau nyari pelariannya ngedistract shopping, kagak bisa, nggak ada duit. Mau nunggu dia aja, mau skincarean, mau ke salon juga mikir-mikir besok masih bisa makan apa enggak. Untung ini ya, kita nggak maling ya. Kantor tersebut maling gitu loh. Nggak di sini dong. Serem banget. Udah Kalau aku udah. Kalau Zara gimana, ceritain dong. Aku nggak ada kenangan banyak sama mama papa, soalnya aku SD SMP tuh udah sama kakek nenek. Kenapa? Karena mama kerja ke Jepang. Oke. Nah dari kakek nenek ini aku digedein. Apa? Oh, sorry. Ya kan yang pasif. di rokok nggak balik lagi. Maaf, lupa. Yatim pasif. Yatim pasif. Ya udah. SD SMP tuh digedein sama kakek nenek, ya udah nunggu kabar dari mama gitu tiap bulan, nunggu transferan duit. Kalau nggak ditransfer digebukin, habis. Hah? Habis. Siapa yang digebukin? Aku lah. Sama siapa? Jadi kakek, iya karena nggak dikirimin duit gitu. Jadi yang ingat tuh kekerasan, udah. Habis, tamparin, udah digeret. Ada trauma nggak? Trauma, tapi Itu trauma masa kecil. survive-nya ketemu mama, jadi digedein SMA nih sama mama. Ya udah langsung Berapa tahun ditinggal sama mama berarti sampai akhirnya ketemu lagi? SD SMP tuh berapa? 6 tahun dong. Tahun. SD SMP. Lu Iya, 9 Saya tahun. SD lu 3 tahun doang berarti. Ya udah, pas ketemu mama ya udah senang lagi gitu. Survive-nya harus ketemu mama. Ketemu mama, survive bisa ngelaluin trauma yang dipukulin sama kakek nenek. Iya. Terus umur 18 tahun aku diketemuin papaku tuh. Pertama kali Setelah sekian lama dia beli Samsu ya kan. Ketemu, nangis deh di McD Kemang tuh, inget. Papa inget gak? Anak lu nih. Ya udah nangis, tapi dia gak nangis. cowok. Ya nak, papa juga kangen. Papa juga mau ketemu kamu. Kayak kenapa gitu doang gitu. Kenapa sih lu gak nangis gitu? Gue Dari emosionalnya ya? Iya. Oke. Kayak cuman ini aja gitu, kayak ya udah syarat aja papa kangen kamu gitu. Bukan syarat doang, kalau kan ini darah daging gue bukan sih sebenarnya. Iya. Bener Tapi ya, ini anak gue gitu. Iya, tapi muka mirip banget. Oh iya. Iya. Terus tuh masih bisa dihitung pakai jari ketemu papa tuh. Tapi tiap ketemu dia tuh meluk, bener-bener yang anak papa itu doang yang dikangenin. Sampai sekarang. Ya kalau ketemu Terakhir kayak gitu. kali? Terakhir kali kayak gitu, anak papa, anak sayang papa. Tapi Kapan itu? pas kapan ya? 4 bulan yang lalu. Masih aman lah sebenarnya ya. Tadi kan kita udah bahas cara survive kita ya, masing-masing pengalaman juga ya kan sama orang tua kayak gimana. Menurut kalian nih, menurut kalian kita ini sebagai anak itu harus menerima orang tua kita apa adanya, atau kita mengingatkan kalau orang tua kita salah meskipun terkesannya kita nih kurang ajar atau nggak sopan. Kalian lebih milih seperti apa? Gue pribadi ya? Gue pribadi sih, gue kalau ada keluhan gitu ke orang tua ya, gue ngomong. Ya walaupun ujung-ujungnya berantem itu makanya berantem mulu. Jadi nggak apa-apa ngomong aja ya daripada. Tapi ya misalnya habis ngomong berantem sebentar, nanti ya baikan lagi, nanti jadi ada perubahan gitu walaupun nggak terlalu signifikan ya, dikit-dikit gitu tapi ya Pelan-pelan tapi pasti nggak sih, daripada nggak sama sekali gitu kan? ya kayak yang gue ngomong, gue bilang gue nggak mau kalau gue dikasarin lagi, ya pada akhirnya kan ngerti. Kalau gue tuh dari dulu kalau gue ngerasa bokap gue misalnya gitu ya, karena gue biasa lebih lebih banyak bermasalah tuh sama bokap. Oke. Iya, kurang lebih sama lo tuh nggak usah disebut ulang ya, nggak usah di-mention ulang, kurang lebih sama kayak gitu. Awalnya alasannya pengen punya anak laki-laki.
Oh gitu. Sedangkan dia dapat dari mamaku Cewek. perempuan semua. Terus Marah nggak terima sebagai anak yang gue nggak terima nyokap gue disakitin. Gue nggak terima nyokap gue nggak tahu apa tuh tiba-tiba jeger kayak kesabar petir ada orang baru gitu. Oke, dia beralasan kan aku udah gue udah marah-marah. Gue udah maki-maki sampai si orang baru itu juga gue hina-dina dengan pedesnya mulut gue. Sampai gue ditenangin juga. Ya udah, akhirnya dia menjelaskan kalau dia pengen anak laki-laki. Fine. terima tapi dengan penjelasan begitu. Pada akhirnya mau nggak mau terima. Tapi jangan aku minta kayak jangan sampai aku atau kita anaknya ngelihat muka dia. Jadi jangan tinggal di deket kita. Akhirnya tinggallah di luar kota lah kan. Terus tidak lama kemudian mendapat telepon lagi bilang ada calon baru lagi. Aku yang gue yang emosi udah jadi gue yang emosian. Gue bilang dulu alasannya mau nikah lagi karena mau dapat keturunan laki-laki. Sekarang mau dapat apa? Bencong. Kayak gitu. Jadi aku sorry ya. Gue bukan tipe anak yang bisa nerima orang tua gue apa adanya. Karena semakin tua atau ya maksudnya semakin orang semakin tua tidak menjamin dia dewasa. Benar. Tidak menjamin orang itu sebijak yang kita bayangin, ngerti gak sih? Nggak semua orang, tapi gue juga tidak bilang semua orang tua tidak bijak ya, enggak. Banyak banget orang tua di luar sana yang gue tuh kayak iri ngeliat gue mau dididik seperti ini gitu. Gue mau dikasih contoh yang bagus-bagus, gue mau ngeliat contoh yang bagus-bagus. Gue seneng banget ngeliat orang yang harmonis, yang bahkan dia udah berumah tangga aja tapi masih harmonis, orang tuanya masih bisa jadi contoh, masih bisa nasihatin yang baik karena orang tuanya tidak aneh-aneh. Ya tapi mungkin ya beda-beda lah ya, emang. Oh ya, gue mau nanya, menurut kalian tuh broken home itu beneran bakal jadiin kita broken kids gitu nggak sih? Depends on. Kalau menurut gue keadaan rumah itu mungkin bisa jadi faktor tumbuh kembang si anak. Tapi balik lagi kalau masa depan anak itu ada di tangan dirinya sendiri. Gitu sih. Setuju. Dia mau ngejalanin hidupnya gimana itu ada di tangannya sendiri. Dia mau bangkit dari kondisi keluarganya yang berantakan ini atau enggak, mau ngelanjutin dengan keadaan yang sama atau enggak, itu ada di tangannya sendiri sih. Kalau jadi faktor yang bikin trauma dan depresi mungkin iya, tapi kan bisa bangkit dari situ. Setuju sama Rina. Setuju banget. Karena buktinya meskipun mungkin kita ya anggap aja kita lah ya, kita meskipun tidak manner atau behavior orang-orang yang punya keluarga normal gitu kan. Tapi setidaknya kita tidak memilih jalan yang salah nggak sih? Kayak maksudnya kita tetap survive-nya ya kerja halal gitu kan. Iya, kita survive untuk jadi lebih baik, untuk tetap ngejar cita-cita kita nggak sih? Iya kan? Walaupun background kita tuh keluarga kita, orang tua kita tuh divorce, itu nggak menjadi alasan sih buat kita jadi broken kids. Walaupun ya, mungkin kalau keadaan yang broken home itu kan kurang perhatian dari orang tua dan keluarga ya. Kita jadi lebih punya kebebasan yang berlebih kadang. Ngerasa, oh nggak ada yang merhatiin gue ya, jadi gue sebebas-bebas gue mau ngapain. Kadang itu bisa jadi kelebihan dan kekurangan gitu loh. Mungkin kalau dari gue sendiri, gue nggak bilang diri gue ngelakuin hal yang baik melulu gitu, enggak. Karena ada beberapa hal negatif yang gue lakuin, yang mungkin juga faktor karena kurangnya arahan dari orang tua, mungkin juga karena gue nggak dapet perhatian dari keluarga, jadinya larinya ke yang salah kayak gitu-gitu. Tapi bukan berarti hal itu kan bikin kita rusak selamanya atau ngancurin masa depan gitu. Sebenarnya gue kurang setuju sih, karena
orang tuh bisa berubah. Iya. Iya. Soalnya hidup tuh proses. Iya. Ada kalanya kita bener-bener ngedown banget. Apalagi gara-gara keluarga kan. Nah, gue pernah posisi di bener-bener bandel banget. Iya. Bandel banget. Jadi pas gue udah makin kesini menurut gue hidup tuh proses. Iya. Setuju banget. Iya. Ya, intinya yang anak-anak broken home tuh belum tentu Belum tentu broken kids. Selamanya. Nih, gue menimpal yang soal tato ya, kita Iya. sama tatoan kan. Ah. Gue sering banget dapat penilaian yang buruk karena tato, apalagi diliatin sama ibu-ibu lagi Iya. di tukang sayur atau di mana tempat makan gitu kayak, ih tato nih pasti anaknya rusak nih, nggak ada orang tuanya gitu. Jujur, tato gue pas ketahuan sama bokap gue, ya dia biasa-biasa aja gitu loh. Dia cuma bilang ya udah ya, toh udah kebikin, mau gimana? Mau dilarang juga nggak bisa, udah gede gitu kan. Terus dia cuma bilang gini ke gue, terserah, itu jalan hidup lo mau ngapain, yang penting kan lo udah tahu nih kerugiannya apa. Kan lo sendiri yang akhirnya ngerasain gimana gak enaknya dijudge orang gara-gara hal yang lo lakuin sendiri gitu kan. Gimana rasanya kadang susah dapat kerja karena punya tato kayak gitu-gitu kan. Dia ngasih tau gue kalau konsekuensi itu harus gue terima sendiri. Yang penting gue nya tetap harus berbuat baik dan gak boleh putus hubungan sama keluarga. Itu sih dia. Benar. Setuju. Sama satu hal, dia tuh apa ya, kalau kayak rokok atau kayak masih ya udah, karena menurut dia hal kayak gitu tuh percuma, makin dilarang makin kita lakuin kan. Tapi yang bener-bener dia larang banget buat gue anaknya Refleksnya banget dan nih. siapapun itu sebenarnya, bahkan orang terdekat gue, teman gue, dia sangat-sangat menghindari penggunaan narkoba. Tapi ini menurut kalian ya, ada nggak sih hasil didikan dari orang tua kalian yang pengen diterapin juga ke anak kalian suatu saat nanti di saat punya anak? Gue ada banget. Apa tuh? Yang akan gue terapkan ke anak gue nanti kalau amin gue punya jodoh dan gue nanti punya anak. Pastilah. Amin. Gue pengen didikan dari nyokap gue itu gue terapin. Apa tuh? Iya, gue pengen ngajarin anak gue masak. Gue pengen kayak bonding sama anak gue tiap hari. Gue pengen nantinya anak gue sekolah gue yang nganter. Gue nggak mau pakai babysitter. Kayak gue pengen dari benar-benar brojol gue urusin gitu. Pasti gue butuh ART pasti untuk bebersih rumah doang, tapi buat anak gue mau gue gitu. Gue yang benar-benar turun tangan, gue yang benar-benar sampai nanti dia sekolah, dia tahu nih kalau mamanya ini yang selalu ngedampingin dia gitu, dan jadi istri yang berbakti sama suami. Yaitu tadi gue akan sampai apa ya ibaratnya, sampai titik darah penghabisan lah, gue akan ngasih jiwa raga gue buat anak gue gitu. Karena dia sampai kayak dalam keadaan sulit pun dia lebih milih buat kayak, oh nggak apa-apa gue nggak makan, yang penting anak gue makan. Gue akan menerapkan itu ke anak gue nantinya. Sama berarti sama nyokap lo. Kalau gue enggak. Apa? Kalau gue mau ngedidik anak-anak gue ya dengan cara gue sendiri sih, bukan dengan cara orang tua gue. Karena menurut gue kalau memang mereka udah nggak sama-sama, mereka nggak jadi family goals, menurut gue mereka gagal jadi orang tua. Oke. Gitu aja. Dalam hal mendidik ya, bukan gagal jadi orang tua secara officially gitu. Dalam mendidik menurut gue ya mungkin mereka nggak sempurna aja menurut gue. Jadi gue nggak bakal nerapin itu gitu. Gue nggak mau sampai kayak gue ngebawa cara orang tua ngedidik gue bawa ke anak gue. Jadi gue in my way aja gitu dengan cara gue sendiri. Kalau Zara gimana? Kalau gue bakal ngobrol bareng gitu, nyari solusi kalau ada anak masalah gitu ada. Nyokap lu banget. Iya banget. Nyokap lu. Pokoknya nyokap gue tuh kalau gue ada masalah Mungkin kan gue banget. suka curhat duluan kan. Mah gini terus nyokap gue yang dengerin terus kasih solusi. Terserah kata dia, terserah lu mau dengerin apa enggak, ini kan dari mama gitu. Terus kan lu bilang tadi nyokap lu dia rela nggak makan, yang penting anak-anaknya makan kan. Iya. Kalau menurut gue yang benar itu adalah kita makan dulu. Sebagai ibu kita harus makan kenyang baru mencintai anak-anak kita. Menurut gue. Kalau Menurut makanannya gue. cuma segitu-gitunya, Ya kenyangnya tuh ya tahu porsi, enggak yang kita semua makan. Kenyang dulu, abis kenyang, ya udah sisanya buat anak-anak. oh enggak, nyokap gue enggak. Nyokap gue juga nggak gitu. Karena kita Nyokap gue- sama, nyokap gue kayak nggak gitu. makan. Rela nggak Yang makan. makan. Karena anaknya banyak cuy. Sama. Anaknya 5. Gue 6.
Sama nyokap sorry, gue 6 dia gitu. 6. Gue lupa sama anak saudara gue sendiri kan. Lu 6. Gue 7 meninggal 1, 6. Oke, gue 6. Kan kenapa sih? Jadi gitu. Sama maksud gue tuh biasanya kan nyokap nih kita dulu Justru yang dia makan nih. makan sisa kita. Sama, tapi menurut gua, kayaknya mama harus makan dulu. Gak usah pikirin Zara, gitu. Pikiran gua tuh selalu Oh ya, mama apa-apa, dulu. beda pendapat kan. Ya, mama dulu, baru ini buat Zara sisanya gitu. Mama sayangin mama dulu, baru buat anak Zara, anak sendiri gitu. Menurut gua ya, mama gua juga kayak gitu kata gua, nggak usah kasih Zara semuanya. Dia tuh kayak gitu. Ini ada makanan, kamu aja yang makan gitu. Kayak nggak, mama harus cintai diri mama dulu, baru cintai Zara gitu. Cool. Sebenarnya di pesawat juga kayak gitu kan terusnya. Kalau kamu ngopi itu jadi karena pesawat. gue petong lah. Karena kan kalau ini anaknya masih kecil-kecil kalau gue. Kalaupun misalnya itu selamat, saya mati duluan. Jadi yang ngurus Makan sama kematian. Teorinya Kak Zara gitu, orang tua dulu baru anaknya. Orang tua udah bisa nyelamatin dirinya sendiri, dia pasti bisa nyelamatin anaknya gitu. Teorinya Kak Zara. Oh, mungkin maksudnya gini, kalau misalkan orang tua kenyang dalam artian apapun gitu ya. Iya. Itu kan otomatis mood dan lain-lainnya juga lebih bagus. Bener. Jadi komunikasi ke anaknya juga lebih enak gitu. Kalau orang tua kelaparan, anak kenyang tapi orang tuanya jadi stres, ya nggak bagus juga bener. gitu. Udah dijelas kemarin. Perjelas. Iya, Bukan pesawat. benar-benar. Pesawat. Tadi Ren udah ya? Ren belum. Belum. Kalau Ren gue, gimana? tadi kan Pipa bilang kan kalau orang tua udah nggak jadi family goals, sudah, maksudnya udah cerai ya, udah cerai berarti Udah kan divorce. Menurut gue iya, gue nggak perlu contoh hal yang harus gue contoh dari mereka, nggak ada. Jadi gue mau ngedidik anak gue dengan cara gue sendiri. Kalau sudut pandang dari gue, kalau divorce itu kan hubungan mereka berdua ya. Iya. Mungkin itu mereka yang nggak bisa membangun hubungan sama pasangan dan akhirnya milih pisah. Tapi peran orang tua itu terpisah dari itu. Iya. Karena bokap nyokap gue, mereka punya kelebihan masing-masing dalam didik gue. Gitu. Kalau dari nyokap, banyak banget hal yang pengen gue terapin ke anak gue nanti gitu ya. Karena nyokap gue itu tipe orang tua yang jadi teman bisa, jadi orang tua bisa, sahabat bisa, jadi apa ya, jadi semua-muanya tuh bisa gitu buat anaknya, bisa berperan sebagai apapun, gak cuma orang tua doang. Nah, kalau orang tua jadi gue enggak. selama gue di rumah, gue merasakan ibaratnya kayak gue punya nyokap gue doang juga nggak apa-apa. Cukup, iya. Cukup. Gue waktu SD, SMP lebih tepatnya sempet ada momen dimana gue dijauhin sama satu angkatan di sekolah gue karena adalah satu hal nanti aja yang berbeda gitu ya. Tapi di situ gue nggak merasa sedih dan stres sama sekali, karena bagi gue ya udah ya, gue di sekolah kan buat sekolah belajar ya. Dan gue pulang ke rumah gue udah punya teman, nyokap gue punya sahabat, gue mau ngapa-ngapain tuh udah sama nyokap gue. Ibaratnya kayak nyokap gue itu mau gue cerita tentang cowok ayo, mau gue bahas hal yang lagi anak seumuran gue suka juga ayo gitu loh. Kayak nyokapnya si Zara, soalnya nyokap gue tuh nggak nyokap gue tuh rada kolot, jadi dia nggak ngerti kehidupan anaknya tuh gimana gitu. Jadi Kalau gue aja sama, kurang lebih sama kayak gue pernah sampai minta pilihin cowok yang lagi deketin gue. Kayak mah yang mana ya, yang ini. Jadi kayak mama gue tuh sampai bilang, yaudah datangin satu-satu, mama mau lihat gitu. Terus kayak banyak banget nasihat-nasihat yang kayak, oh ternyata nyokap mama gue nggak kolot. Oh ternyata ketika gue sudah semakin dewasa, gue mencoba curhat, justru kayak teman kayak iya. Makanya kehilangan banget. Kehilangan separuh diri. Iya. Karena iya bisa. Karena gue ngerasa diri gue terbentuk dari diri dia. Iya. Di saat dia nggak ada, hilang gitu. Soalnya gimana ya, nyokap gue itu kayak mencoba untuk menyukai apa yang anaknya juga suka. Iya. Dan kayak hal sekecil apapun, walaupun nih dulu gue zaman SMP kan lagi suka-sukanya sama bacaan komik gitu-gitu kan. Gue bahas sama nyokap gue tuh mencoba mengerti gitu loh. Kayak anak seumuran lo tuh lagi suka apa sih gitu. Oh, lagi suka K-pop, dia nyoba. Oh, lagi suka Korea-Koreaan, jadi ikut nonton drakor kayak gitu-gitu. Asik banget ya. Ada satu hal lagi, dia tuh punya anak banyak tapi nggak pernah membeda-bedakan kasih sayang ke anaknya. Itu yang paling gue salut banget. Benar. Karena bagi gue itu sebenarnya berat. Apalagi dengan anak banyak yang sifatnya beda-beda, otomatis kan secara nggak langsung pasti ada sedikit di hati kita tuh Iri. bukan kayak ini anak gue satu bandel satu enggak, Capek. maksudnya lebih sayang sama yang baik-baik kan daripada main bandel gitu. Nyokap gue tuh nggak pernah ngebedain. Ibaratnya ini anaknya ada 6 nih,
walaupun dari 6 itu ada yang bandel banget, ada yang hancur banget, ada yang rusak banget, dia tetap sayang sama semuanya itu rata. Iya. Dan apa Banget. ya, dulu tuh ada rules di rumah gue karena anaknya ada 6 dan kita beda-beda kesukaan makan kan. Ada satu Please anak, jangan bilang ini sama. ada satu anak abang gue itu dia itu alergi seafood. Jadi kayak nyokap gue setiap hari itu selalu nanya satu persatu. Jadi kayak tiap hari menunya ganti-ganti tergantung mau siapa gitu. Misalkan hari ini hari gue, Sama jadi banget. ditanya gitu loh kayak hari ini kalian mau makan apa ya? Yang lain ikut gue. Tapi kan misalnya gue suka ikan, abang gue yang alergi seafood, nyokap gue masakinnya ditanya lagi ke dia gitu. Jadi semuanya tuh ditanya maunya apa. Iya, Selalu kita tuh kebagian gitu. ada schedule mingguan. Lucu banget ya keluarga dia, cemara banget ya. Jadi waktu iya bener. Keluarga lu cemara banget sih. Parah. Dan dulu tuh Gua anak banget sih, ini Kita kagak diajak ya. Ini banget tuh ini. Masih ada nggak sebahagia ini Tapi kan? udah ada. Tapi udah nggak ada, lo masih pada ada ya. Wow. Ini kali. nih nyokap gue ini tipe emak-emak yang kalau pagi nih masa lalu kencang megang sapu terus teriak gini, anak gadis belum bangun, kayak mana sih nih para pangeran dan putri-putri ibu belum bangun, gak ada yang bantuin gitu. Jadi dia sukanya kalau pagi tuh semua bangun ngumpul di ruang makan, sarapan bareng, ngobrol, ngopi. Apa ya, kayak interaksinya tuh sama anak-anak tuh maunya Iya, gitu. mongos ya. Mongos banget kalian berdua. Walaupun dia cerai sama bokap gue, nyokap gue adalah orang paling Terbaik ya, terbaik dalam mendidik anak menurut gue ya, menurut sudut pandang gue. Karena dia bisa membangun bonding dia sama anak-anaknya tuh serapi, seberhasil, sesukses itu gitu. Yang bikin di saat kita kehilangan dia itu enam-enamnya ini nih hancurnya tuh bukan main gitu. Bokap gue itu kalau ke anak itu banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil dari dia. Misalkan dalam urusan kerjaan tegasnya dia, nggak pelin-pelannya dia, terus kebersihan dia itu nomor 1, disiplinnya dia. Jadi kayak di rumah itu kalau gue serumah sama dia itu kayak misalnya jam 6 itu udah harus bangun, udah harus aktivitas. Bagi dia bangun jam 8, jam 9 itu udah kesiangan. Kalian pernah nggak sih cemburu gitu sama keluarga teman kalian yang keluarganya tuh harmonis, cemara banget deh gitu? Cuman sebenarnya balik lagi, gue inget-inget pas nyokap masih ada dan kadang sebenarnya bokap gue juga perhatian, tapi perhatiannya dia itu pakai cara yang berbeda gitu ya. Jadi kayak yaudahlah gue coba bersyukur aja sama keadaan keluarga gue. Kalaupun misalnya gue irinya gue itu jadi motivasi kalau misalnya suatu saat gue punya keluarga, gue mau harmonis. Keren. Oh. Dulu batin. Semoga kita jadi keluarga harmonis nanti ya. Amin. Kalau berumah tangga. Amin. Kalau Azara iri nggak? Iri dong, apalagi kalau ambil rapot. Oh iya. Men, ambil Suka rapot. banget ya. Bayangin orang-orang kan di apa ditemenin nyokap bokap gitu ya kan. Terus gue terakhir, mama kamu kemana? Kerja. Papa kamu nggak ada. Ya udah, Ambil sendiri tuh. ambil sendiri. Ya udah pak, gimana? Saya kan sendiri gitu. Saya doang yang di rumah gitu. Ya udah, kata dia. Gak ada siapa-siapa, ya udah. Guru tuh langsung kayak gitu. Gue lupa Iba. gue diambilin siapa. Kalau lu rapotnya. gimana? Iri lah, iri cuma irinya tuh nggak iri yang gue pengen deh ngerasain kayak keluarga dia gitu nggak. Cuma irinya kayak kasih sayangnya gitu loh, kasih sayang yang mereka dapat itu yang nggak gue dapat dari orang tua gue mungkin. Cuma ya nggak apa-apa, gue kan nimbrung, dapat kasih sayang juga dari kota teman gue. Tetep gitu, tetap ya, nggak ada sedih-sedihnya. Tapi itu benar. Ya kan? Gue jadi memanfaatkan Ya kan, keluarganya keluarga pasangan teman. gue Iya ke kan, depannya. itu. Dan kebetulan pasangan gue yang kemarin ya yang sekarang pasangan gue yang sekarang ini keluarganya itu sebenarnya dibilang harmonis, nggak seharmonis itu, tapi ibunya itu baik banget, Dapat kan Baik kasih banget. sayang jadi minimal. gue karena gue nimbrung di situ ya gue ikut disayang sama ibunya gitu. Dapat kasih sayang, jadi ya nimbrung aja. Jadi Yaudah, kita nanti kita ya. Pintar-pintar nimbrung ya. Nimbrung aja, Yaudah. mumpung aja gitu sama yang keluarga harmonis. Benar. Kalau misalkan orang tua kalian nih, bokap nyokap lagi nonton video ini, ada yang pengen disampaikan? Kalau dari aku, pokoknya dimanapun papa berada, semoga papa sehat selalu, bahagia selalu. Buat mama, doain Zara sukses biar dapat wujudin semua mimpi
mama pokoknya. Amin. Ya, amin. Udah. Semoga mama juga sehat selalu, bahagia selalu. Kalau dari gue, kalau mama atau ayah nonton video ini, mama dulu deh, panjang umur ya ma. Pokoknya mama harus panjang umur. Pokoknya, aduh sedih deh. Sedih deh gue kalau ngomongin nyokap. Bisa juga nih bahasa. Pokoknya panjang umur. Ntar kita nyokap gue pengen banget yang gue, simpel sih. Ntar kita ketemu safari bareng, janji. Gue kalau buat mama, karena mama udah nggak ada ya, yang pastinya semoga, karena mama belum pernah ngerasain kebahagiaan di dunia jadi semoga sekarang lagi ada di tempat yang bagus, yang emang happy. Kan gue nggak tahu ya. Ya, semoga ada keadilan buat mama, kayak semoga kesengsaraan dia selama di dunia tuh dibalasnya di sana gitu. Semoga sekarang mama lagi happy. Semoga bisa happy juga ngeliat anak-anaknya bisa survive. Pasti. Amin. Terus Amin. ya pokoknya itu sih, karena sedih aja ketika anak-anaknya sukses, mama udah keburu nggak ada. Belum bisa lihat ya. Aku belum sempat bahagiain. Buat papa mungkin sekarang kondisi papa udah tidak sebaik dulu, dan mungkin nggak akan bisa lihat ini kalau emang masih dikasih umur panjang, Allah masih mau kasih kesembuhan. Semoga papa bisa memperbaiki, setidaknya untuk diri papa sendiri, memperbaiki diri sendiri. Nggak perlu mikirin anak-anaknya udah besar, udah tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, udah punya jalan hidupnya sendiri juga. Tapi kalau misalnya emang Allah lebih sayang nantinya, ya semoga papa juga bisa mendapatkan tempat terbaik nantinya. Itu aja sih, yang terbaik aja buat papa. Amin. Amin. Kalau Ren? Buat nyokap, buat ibu karena udah di atas, mungkin sebenarnya udah terlalu banyak yang gue sering komunikasiin ke nyokap. Jadi kayak udah tau lah ya biasanya ngomong apa gitu. Iya. Jadi rahasia antara kita berdua aja kan udah sering ngobrol gitu. Intinya Karen percaya ibu di sana bahagia. Ibu pantas banget dapetin tempat terbaik di sisi Tuhan. Sangat-sangat pantas. Amin. Dan tetap pantau Karen dari atas. Kalau misalkan Karen ngelakuin kesalahan, datang tegur, entah Mimpi. dengan cara apapun itu. Ya, dengan cara apapun. Kalau buat ayah, pulang. Mau peluk Ren boleh nggak sih? Ren. Boleh.
Simple banget tapi sakit ya. Sedih banget.